Pada usia 5 tahun, kamu berguru di Gunung Longhu. Pada usia 9 tahun, kamu mewarisi jubah ungu dari gurumu. Pada usia 10 tahun, kamu telah menguasai seni 5 petir. Bahkan Raja Hantu pun berlutut memanggilmu ayah. Pada usia 17 tahun, kamu sendirian berhasil menundukkan semua keanehan di Kekaisaran. Namun, pada ulang tahunmu yang ke-20, kamu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Hanya karena sekelompok turis yang tidak mendengarkan peringatan, telah membuka segel yang menyimpan banyak keanehan. Akhirnya, mereka menjadi santapan para monster besar. Kekaisaran menyalahkanmu dan membawamu ke pengadilan. Namun, melihat keputusan itu, kamu tidak marah. Malah terlihat sangat senang. Kalau kalian punya asosiasi pejuang dan biro keanehan, mulai sekarang jangan datang lagi padaku untuk mengatasi keanehan. Di ruang pengadilan saat ini, kamu melihat wajah-wajah yang mendesak dan memojokkanmu, dan tidak bisa menahan tawa. Selama 10 tahun keanehan melanda. Demi perdamaian Kekaisaran Luoyin, kamu diam-diam membunuh banyak keanehan. Kamu bahkan mendirikan 7 menara penjaga keanehan, dan mengurung semuanya di dalam 3 gunung tinggi, di Kekaisaran Luoyin, dijaga siang dan malam. Namun, kedamaian ini hanya bertahan kurang dari 3 tahun. Orang-orang perlahan mulai melupakan ketakutan yang pernah dikuasai oleh keanehan. Mereka bahkan dengan bangga mengatakan, kami punya asosiasi pejuang dan biro keanehan. Kamu tidak diperlukan memikirkan hal ini. Kamu langsung merobek penyamaranmu dengan nada dingin. Mulai sekarang, aku tidak akan peduli lagi dengan urusan di luar Gunung Longhu. Setelah mendengar ini, ketua pengadilan memukul meja dengan keras. Zhang Fan, aku tidak menyangka sikap pengakuan dosamu sangat buruk. Pengadilan ini menjatuhkan hukuman kepadamu 2 tahun tahanan rumah di Gunung Longhu. Tanpa izin, kamu tidak boleh meninggalkan gunung. Pada saat yang sama, persidangan ini sedang disiarkan langsung di berbagai platform. Ketika melihat Zhang Fan dihukum sesuai hukum, suara keadilan membanjiri layar siaran. Kerja bagus, orang seperti Zhang Fan harus dihukum berat. Dia iblis yang memakan orang tanpa sisa. Sementara itu, di kursi penonton, Ketua Asosiasi Pejuang, Li Changshan, menyilangkan tangan dengan senyum di wajahnya. Sebelumnya, aku selalu tertindas oleh auramu. Sekarang, Asosiasi Pejuang kami. 1 hari kemudian, di tepi tebing Gunung Longhu, kamu melihat aliran sungai yang mengalir perlahan di kejauhan, dengan hati yang campur aduk. Setelah 10 tahun berjuang melawan keanehan dengan susah payah, akhirnya kamu merasa bebas. Namun, pada saat itu, suara mekanik yang familiar terdengar di kepalamu, memeriksa bahwa tuan rumah telah berkontribusi besar. Sistem hadiah lokasi Descartes sedang mengikat. Lakukan Descartes di lokasi yang ditentukan. Untuk mendapatkan hadiah Descartes, lokasi Descartes kali ini, Gunung Haituo. Setelah berhasil, hadiahnya adalah pil peningkatan tingkat. Dapat membantu tuan rumah mencapai tingkat transendensi. Mendengar ini, kamu terkejut. Tingkat transendensi, pada usia 11 tahun, kamu telah mencapai tingkat pencerahan langit, sudah menjadi yang terkuat di alam semesta ini. Namun tingkat di atas pencerahan langit, tidak pernah kamu dengar atau bayangkan sebelumnya. Setelah berpikir sejenak, kamu memutuskan untuk pergi ke Gunung Haituo. Sementara itu, di Gunung Baima, seorang pria berpakaian merah dengan tubuh membusuk, mengeluarkan bau busuk yang menyengat, tiba-tiba membuka matanya. Dalam pandangannya terlihat secercah keanehan. Apa yang terjadi kali ini? Begitu banyak ahli yang datang. Apa yang diinginkan manusia? Tidak benar. Jiang Chen dengan cermat mengamati sekeliling. Yang membuatnya terkejut adalah dia tidak merasakan aura mengerikan darimu. Hal ini membuat Jiang Chen merasa bersemangat sekaligus waspada. Sebagai makhluk aneh di tingkat ke-8 transformasi langit, dan nenek moyang zombie, selama bertahun-tahun kebangkitannya, dia belum pernah bertemu lawan. Namun, karena seni 5 petirmu, dia hampir mati di tanganmu. Dia bahkan disegel olehmu di Gunung Baima, bersama puluhan ribu makhluk aneh lainnya, terkurung di gunung yang sempit ini. Selama 3 tahun terakhir, hampir setiap hari, kamu datang untuk memperkuat segel, mencegah dia dan yang lainnya melarikan diri. Namun, sejak 2 hari lalu, dia tidak lagi melihat kehadiranmu. Hal ini membuatnya sangat curiga. Sementara itu, di luar gua Gunung Baima, King Deng DS bersama banyak biksu dan wartawan media sedang berdiri di sana. Dengan kepercayaan diri pada kekuatan transformasi dewanya, King Deng DS, yang ditugaskan oleh Kekaisaran, datang untuk memeriksa situasi makhluk aneh. Dengar-dengar, Gunung Baima menyegel banyak makhluk aneh yang menakutkan. Apakah benar bahwa biara kalian akan menjaga makhluk aneh di sini di masa depan? Tanya seorang influencer muda. Mendengar itu, King Deng DS dengan tenang menjawab, memang ada makhluk aneh di sini, tapi jauh dari yang dilebih-lebihkan oleh Zhang Fan. Hanya beberapa arwah liar kecil, yang tidak bisa menjadi ancaman besar. Aku akan menempatkan 3 biksu tingkat langit mengamati, untuk berjaga di sini secara permanen. Ditambah dengan pengawasan harian dariku, tidak akan ada masalah yang muncul. Pernyataan King Deng DS ini segera memicu antusiasme di ruang siaran influencer muda. Fatian, Fayuan, Fasiang, kalian bertiga ikut bersamaku untuk memeriksa segel yang ditinggalkan Zhang Fan sebelumnya. Setelah berkata demikian,
4 biksu tersebut mulai menaiki tangga batu curam menuju lereng Gunung Baima. Setelah memastikan lokasi segel keanehan, dia segera membawa 3 muridnya ke depan jendela gunung itu. Di luar jendela gunung terdapat deretan pilar batu yang rapi, dililit rantai besi yang sudah berkarat. Rantai besi itu penuh dengan simbol-simbol HS yang tertempel rapat. Dari dalam jendela gunung terdengar suara jeritan memilukan yang bergema. Inilah segel Zhang Fan, katanya. Dia menggunakan segel ini untuk mengurung keanehan di dalam gunung ini. King Deng DS tidak bisa menahan tawa. Buka segel anak nakal Zhang Fan ini untukku. Mendengar ini, Fatian dan ketiga biksu lainnya saling bertukar pandang tetapi tidak berani bertindak. King Deng DS menghela napas. Dalam hati dia mengeluh bahwa para biksunya sangat pengecut. Bukankah ini hanya sekumpulan arwah liar? Kalau mereka berani keluar, aku akan mengirim semuanya ke neraka. Lagi pula, ajaran Buddha kami memiliki metode segel yang jauh lebih efektif dibandingkan trik murahan para Taois ini. Setelah selesai berbicara, King Deng DS segera duduk bersila di tanah dan mulai melafalkan mantra dengan mulutnya. Melihat hal itu, Fatian dan lainnya juga ikut duduk bersila, meniru gerakan gurunya dan mulai melafalkan mantra. Tiba-tiba, banyak tulisan emas muncul, berputar-putar di sekitar mereka. Tulisan-tulisan itu dengan cepat membentuk patung Buddha emas di depan gunung. Sementara itu, di dalam gua gunung, Jiang Chen mendengar suara dari luar, dan dia menyeringai dengan senyum menyeramkan. Dari percakapan di luar, dia tahu bahwa kamu telah digantikan. Yang menggantikanmu adalah beberapa biksu botak yang lemah. Rasa gembira langsung memenuhi hati Jiang Chen. Selama kamu tidak memperkuat segel, tidak lama lagi dia akan bisa memimpin pasukan makhluk aneh keluar. Sepertinya Zhang Fan telah bentrok dengan manusia itu, kata Raja Wajah Hantu dengan penuh semangat di belakang Jiang Chen. Jika kita berhasil menghancurkan segel, dan Zhang Fan tidak peduli lagi dengan manusia itu, siapa yang bisa menghentikan Raja? Mendengar ini, Jiang Chen tertawa semakin terbahak-bahak. Manusia bodoh ini, tanpa Zhang Fan, siapa yang bisa melindungi kalian? Masa kalian akan mengandalkan biksu botak ini? Jiang Chen juga memperhatikan segel Buddha emas yang dibuat oleh King Deng DS. Dia hampir tertawa terbahak-bahak. Segel Buddha emas ini bahkan mungkin tidak bisa menahan makhluk aneh tingkat langit mengamati. Yang aku takuti hanyalah 3 segel yang ditinggalkan olehmu. Guru memang luar biasa, jauh lebih hebat dibandingkan Zhang Fan. Zhang Fan hanya suka pamer kehebatan. Mendengar pujian para biksu kepadanya, King Deng DS mengelus janggutnya. Merasa sangat puas, dia segera memerintahkan para biksu untuk melepaskan rantai besi dan merobek semua simbol jimat. Setelah beberapa jam, mereka selesai. Namun tidak ada yang aneh terjadi. Tampaknya Buddha emas berfungsi dengan baik, kata King Deng DS dengan wajah puas. Sementara itu, di dalam gunung, Jiang Chen merasakan penghalang segel yang jauh lebih lemah dari sebelumnya. Hal itu membuatnya sangat gembira. Matanya hampir keluar dari rongganya. Di atas kepalanya, ribuan makhluk aneh juga mulai gelisah. Tiba-tiba Jiang Chen berbicara dengan suara menggelegar. Penguasa kota roh jahat, aku akan membantumu keluar, hancurkan dunia manusia. Pada saat yang sama, seorang influencer muda memanjat ke puncak gunung. Di atas platform puncak, dia melihat sebuah batu nisan dengan ukiran seorang wanita cantik berbusana kuno. Di batu nisan itu terdapat 2 jimat HS yang berkibar tertiup angin. Meski angin di puncak gunung sangat kencang, jimat itu tetap tidak lepas. Namun, demi konten viral, influencer muda itu mengulurkan tangan untuk mencabut jimat itu. Setelah menunggu beberapa saat dan tidak terjadi apa-apa, dia turun dari gunung dengan santai. Namun, tak lama setelah dia pergi, mata wanita cantik di batu nisan hitam itu tiba-tiba berkilat. Pupil matanya seketika berubah menjadi merah darah. Tak lama kemudian, malam tiba. King Deng DS sudah pergi, meninggalkan 3 biksunya yang berjaga di tempat itu. Sementara itu, di kaki gunung, seorang wanita cantik berjalan di hutan gelap dengan tangan menyilang di dada. Lingkungan yang menyeramkan membuatnya terus mengeluh. Biksu sialan, benar-benar liar, memilih tempat hancur ini di malam hari. Namun, sebelum dia selesai bicara, tiba-tiba sebuah bayangan merah muncul di depannya. Tubuhnya memancarkan aura dingin yang tebal. Melihat itu, wanita tersebut langsung berbalik untuk lari. Namun karena terlalu panik, dia tersandung dan jatuh ke tanah. Bayangan merah dengan payung biru itu, seperti hantu, dalam sekejap sudah di hadapannya. Dengan mulut besar penuh darah, bayangan itu menggigit tubuh wanita itu. Tak lama kemudian, bayangan merah itu melihat ke tanah. Hanya tersisa pakaian wanita penuh darah, dan tersenyum lebar. Dia memikirkan bagaimana 3 tahun lalu, dia disegel di puncak gunung Baima olehmu. Bahkan dalam mimpi, dia tak pernah menyangka bisa dibebaskan suatu hari nanti. Namun, memakan 1 orang saja jelas tidak cukup. Di depan gunung, Biksu Fatian mulai merasa aneh, karena wanita itu belum kembali begitu lama. Setelah memberikan beberapa instruksi kepada murid-muridnya, dia turun gunung sendiri dengan membawa senter. Namun, saat dia sampai di tengah jalan, dia melihat seorang wanita berbaju merah, berdiri di bawah pohon pinus, menatapnya tajam. Guru, ini aku sudah menunggumu lama sekali. Wanita itu berkata dengan senyum menggoda pada Fatian. Mata wanita itu tiba-tiba memancarkan cahaya merah.
Ketika Fatian bertemu pandang dengannya, tubuhnya langsung bergetar. Dia merasa seperti tubuhnya, seperti ada api yang membakar dalam tubuhnya. Dia dengan kasar menerkam dan merobek pakaian merah wanita itu. Di bawah pakaian merah itu ternyata adalah kulit busuk, berwarna merah darah, penuh ulat-ulat merayap. Bau busuk yang menusuk langsung menyeruak. Fatian langsung terpana. Namun, pada saat itu, wajah wanita itu tiba-tiba terbuka seperti bunga yang mekar, dan menelan kepala Fatian dalam satu gigitan. Dengan beberapa gerakan menelan, kepala bulat itu jatuh ke perutnya, dan segera dicerna hingga habis. Iblis pemakan darah itu menjilat bibirnya, merasakan bahwa dia masih belum puas. Setelah menghabisi biksu Fatian, dia memandang ke kejauhan, melihat desa yang terang benderang. Keesokan paginya, di depan tenda Gunung Baima, biksu Fasiang dan Fayuan terbangun, tetapi tidak menemukan keberadaan kakak mereka, Fatian. Keduanya segera mencari ke seluruh gunung. Mereka menemukan jubah Fatian di lereng gunung. Jubah itu dipenuhi darah merah kehitaman dan bau busuk yang menusuk. Mereka langsung menduga bahwa ini pasti ulah makhluk aneh. Sebagai biksu yang hanya tahu berdoa, ilmu mantra mereka tidak cukup untuk menghadapi keanehan itu. Dengan ketakutan, mereka segera kembali ke Biara Chanyin untuk melapor kepada guru mereka. Namun, ketika mereka tiba, mereka mendengar kabar bahwa semalam, desa di dekat Gunung Baima telah diserang makhluk aneh, dan puluhan penduduknya tewas. Mereka sangat terkejut. Mereka segera melaporkan kejadian kematian kakak mereka, Fatian, kepada guru mereka. Mendengar laporan itu, King Deng DS, makhluk aneh itu telah membunuh Fatian. Sementara itu, di Gunung Longhu, kamu sedang melesat cepat dengan berdiri di atas pedang terbang, melintasi pegunungan terjal di Gunung Longhu. Setelah beristirahat kemarin, kamu bersiap untuk pergi ke lokasi Descartes yang diberikan sistem. Namun, tepat saat kamu hendak pergi, dari kejauhan, suara dingin tiba-tiba terdengar. Zhang Fan, kamu penjahat, mau lari kemana? Kamu sudah dijatuhi hukuman tahanan rumah di Gunung Longhu. Dalam 2 tahun, kamu tidak boleh meninggalkan Gunung Longhu. Mendengar suara itu, kamu sedikit mengerutkan kening dengan ekspresi tidak senang. Tak lama kemudian, 2 sosok jatuh dari langit dan mendarat dengan mantap. Kamu memeriksa kekuatan aura mereka. Tingkat langit mengamati menengah. 2 semut kecil berani berbicara seperti itu padaku. Pikir kamu dengan ringan mengayunkan tangan. Sebuah kekuatan ruang yang sangat kuat langsung mengikat pria berbaju merah itu. Dasar penjahat, apa yang kamu lakukan? Serunya. Kamu tersenyum tipis, dan dengan lembut menjentikkan jari. Kekuatan ruang itu langsung meledak di tubuh pria berbaju merah itu. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi kabut darah. Aku sangat tidak suka nada bicaramu tadi. Katamu dingin, aku sudah memilih untuk mengasingkan diri, dan tidak lagi peduli urusan duniawi. Apakah kamu pikir aku masih akan bersabar denganmu? Melihat temannya tewas mengenaskan, pria berbaju putih terjatuh ke tanah karena ketakutan. Zhang Fan, kamu telah membunuh orang. Aku akan melapor ke Tuan Kota dan Kanselir, biar mereka menghukum kamu. Mendengar itu, kamu hanya mengernyitkan kening sedikit. Pikir, omongannya memberi alasan bagus untukku bertindak. Silakan turun dan melapor. Kamu mengulurkan 1 jari, dan seberkas cahaya merah meluncur dari ujung jarimu, menembus kepala pria berbaju putih itu dalam sekejap. Tubuh pria itu jatuh ke tanah dengan suara gedebuk, dan api merah segera membakar seluruh tubuhnya, meninggalkannya menjadi abu. Setelah menyelesaikan 2 orang itu, kamu tiba di perbatasan Kekaisaran Luoyin. Dengan 1 pukulan, kamu menghancurkan penghalang pertahanan yang sebelumnya kamu buat untuk Kekaisaran, lalu terbang menuju kota Haituo. Tak lama kemudian, kamu berdiri di puncak sebuah gunung tinggi di kota Haituo. Melihat lautan hijau tak berujung, perasaan familiar yang aneh muncul dalam hatimu. Hadiah berupa 1 pil peningkatan tingkat. Suara sistem menarikmu kembali dari lamunan. Di tanganmu, sebuah pil bulat bercahaya, dengan 7 warna memancarkan sinarnya. Tanpa ragu sedikit pun, kamu langsung menelan pil itu. Dalam sekejap, kamu merasakan aliran hangat mengalir ke seluruh pembuluh darahmu. Di detik berikutnya, ketika kamu membuka mata, kekuatan dahsyat yang tak terhingga menyelimuti tubuhmu sepenuhnya. Gelombang energi spiritual yang kamu hasilkan dalam setiap hembusan napasmu, bahkan menghancurkan awan di pegunungan. Sungguh luar biasa kuat, kamu berkata sambil menghela napas panjang. Merasakan kekuatan yang begitu dominan di tubuhmu, kamu merasa, hanya dengan 1 pikiran saja, kamu bisa dengan mudah membunuh seorang ahli puncak tingkat transformasi langit. Dan saat ini, kamu telah mencapai tingkat transendensi. Setelah meninggalkan Gunung Haituo, kamu berjalan di kota asing ini. Tiba-tiba, perasaan aneh muncul di hatimu. Meski ini siang hari, tempat ini terasa seperti kota mati. Namun, pada saat itu, dari sebuah kuil kecil, terdengar suara tangisan bayi. Segera setelah itu terdengar suara tua. Dengan nada penuh permohonan, kamu mengernyitkan kening, merasakan aura keanehan yang sangat kuat datang mendekat. Kalian melakukan tugas dengan baik. Aku sangat senang. Ingat, bulan depan kirim anak laki-laki dan perempuan lebih awal. Dari dalam kuil tanah terdengar suara tawa melengking. Dewa Tanah, anak-anak laki-laki dan perempuan di desa ini sudah habis dimakan olehmu. Kami benar-benar tidak punya lagi
Suara tua itu terdengar lagi, bercampur dengan isak tangis permohonan. Mendengar itu, kamu merasa tertarik. Kamu menendang pintu kayu tua kuil tanah itu. Di dalam kuil kecil berukuran 2 zang itu, terdapat patung dewa tanah yang sudah rusak. Di depan patung itu, seorang pria tua bungkuk sedang berlutut dan terus-menerus bersujud ke arah patung itu. Di depan pria tua itu, ada sepasang anak laki-laki dan perempuan yang terbungkus kain. Melihat itu, kamu menggunakan energi spiritual untuk memindai kuil dan langsung melihat seekor makhluk aneh berbentuk kera yang bersembunyi di belakang patung. Keluarlah untuk menerima kematianmu. Kata-kata yang kamu ucapkan dengan tenang mengandung tekanan luar biasa. Makhluk aneh berwarna hitam yang bersembunyi di belakang patung itu tampak ketakutan. Makhluk itu terkejut. Tuan Taois, saya tidak bermaksud menyinggung. Kita tidak punya dendam. Saya mohon ampuni nyawa saya. Makhluk hitam itu menyadari dirinya tidak bisa melawanmu, lalu berlutut memohon ampun. Kamu mendengus dingin, mengangkat satu jari, dan menggambar di udara dengan ringan. Seketika, kekuatan besar menyapu ruang sekitarnya, menghancurkan makhluk hitam itu menjadi serpihan. Tidak ada dewa tanah di sini, hanya makhluk aneh yang kuat. Setelah dengan mudah mengalahkan makhluk itu, kamu berkata dengan tenang. Melihat itu, pria tua langsung berlutut di depanmu dan bersujud. Penyelamat kami yang besar. Menurut pria tua itu, dewa tanah ini datang ke desa mereka 3 tahun lalu. Saat itu, dia membunuh setengah pemuda dari desa-desa di sekitarnya. Kemudian, karena permohonan terus-menerus, dewa tanah mengubah kebiasaannya menjadi memakan sepasang anak, laki-laki dan perempuan setiap bulan. Selama bertahun-tahun, entah sudah berapa anak yang menjadi korbannya. Dari pria tua itu, kamu juga mengetahui bahwa seluruh kekaisaran Yan Huang penuh dengan makhluk aneh. Bahkan orang terkuat di negara ini hanya mencapai tingkat langit mengamati, yang tidak cukup untuk melawan makhluk-makhluk itu. Mendengar hal itu, kamu tidak bisa menahan diri untuk terkejut. Kemudian, pria tua itu membawamu untuk bertemu dengan wali kota, karena undangan tulus dari wali kota. Di sisi lain, Kekaisaran Luoyin, King Deng DS memimpin 7 hingga 8 ahli tingkat langit mengamati, yang sedang bersiap untuk membasmi makhluk aneh. Untuk menciptakan sensasi, dia bahkan meminta media untuk meliput dan menyiarkan langsung seluruh proses. Tujuannya adalah agar rakyat mengetahui kehebatan biara Chan Yin. Jumlah penonton siaran langsung bahkan mencapai lebih dari 1 juta orang. Saat ini adalah malam hari. Di sebuah desa dekat Gunung Baima, King Deng DS berjalan di depan, diikuti oleh beberapa ahli dari Biro Pengendalian Makhluk Aneh dan Asosiasi Petarung, serta 2 jurnalis yang meliput dan menyiarkan langsung dari lokasi. Aku sudah memasang formasi untuk menjebak makhluk aneh dalam radius beberapa kilometer, kata King Deng DS dengan penuh percaya diri. Mendengar itu, para ahli mulai bergerak ke berbagai arah sesuai instruksi King Deng DS. Wajah mereka dipenuhi semangat dan antusiasme, berharap bisa membunuh makhluk itu sendiri, karena sang kanselir telah menjanjikan hadiah besar. Siapa yang bisa membunuh makhluk itu akan mendapatkan hadiah 10 juta rubel. Hadiah itu membuat semua orang bersemangat. Namun, di tengah kerumunan, 2 jurnalis yang sedang meliput berjalan di belakang. Tiba-tiba, seekor makhluk aneh besar berwarna merah dengan gigi tajam melompat ke arah wartawan wanita dan menjatuhkannya ke tanah. Makhluk itu mulai menggigit tubuhnya dengan rakus. Tiba-tiba, terdengar teriakan memilukan. Penonton siaran langsung terkejut dan terpana. Semua orang penuh dengan keterkejutan dan ketakutan. Tidak lama kemudian, Bloodthirsty Demon selesai bermain-main. Dia menggigit leher wanita itu dan menelan kepalanya. Setelah hampir melahap seluruh tubuh wanita itu, Bloodthirsty Demon melompat ke arah seorang pria yang sedang membawa kamera. Sialan, tolong, DS, cepat bertindak. Tiba-tiba, sosok berwarna emas melesat ke depan. Amitabha, berani sekali kamu. Hari ini aku sendiri yang akan mengirimmu ke neraka. Melihat biksu tua yang botak itu, Bloodthirsty Demon tampak sedikit takut. Biksu tua, kamu pikir kamu sehebat itu? Tanpa Zhang Fan, apa yang bisa kamu lakukan? King Deng DS mendengus dingin dan hendak menyerang. Namun, Bloodthirsty Demon tiba-tiba berubah menjadi genangan darah dan menyerap ke dalam tanah, menghilang tanpa jejak. King Deng DS tercengang. Dia tidak menyangka makhluk itu begitu licik. Di sisi lain, 2 ahli dari Asosiasi Petarung duduk di atas batu biru, merasa bosan. Mereka telah mencari di radius beberapa kilometer, tetapi tidak menemukan jejak makhluk itu. Mereka berpikir mungkin makhluk itu sudah dibunuh oleh orang lain. Tiba-tiba, pria parubaya itu pupilnya mengecil. Dia melihat genangan darah merah menyapu ke arah pemuda di dekatnya. Di belakangmu, cepat hindari. Kata-katanya baru saja keluar, pemuda itu langsung diterkam oleh Bloodthirsty Demon, dan lehernya digigit sampai putus. Setelah itu, makhluk itu langsung menyerang pria parubaya. Hanya dalam beberapa serangan, kedua orang itu telah menjadi mayat dingin. Mereka benar-benar terlalu lemah. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa meskipun berada di tingkat langit mengamati, manusia-manusia ini begitu mudah dikalahkan. Bahkan tidak sebanding dengan satu helai rambutmu. Namun, pada saat itu, biksu botak yang sangat dibencinya muncul kembali. Makhluk itu langsung merasa sangat kesal melihat mayat-mayat di tanah. King Deng DS langsung marah besar.
Makhluk keparat, kau mencelakai muridku, dan membunuh begitu banyak orang. Hari ini aku akan mengirimmu ke akhirat. Mendengar itu, Bloodthirsty Demon tertawa mengejek. Hanya denganmu, biksu bau ini, omonganmu bahkan lebih bau dari mulutku. Mendengar itu, Kingdeng DS menjadi sangat marah. Dia mengulurkan tangannya, dan sebuah tongkat Buddha langsung muncul di tangannya. Dia mulai melantunkan mantra. Di udara, tulisan mantra dan jimat mulai muncul. Segera mengurung Bloodthirsty Demon. Pergilah ke neraka. Ujung tongkat Buddha Kingdeng DS memancarkan cahaya emas yang langsung menembus tubuh Bloodthirsty Demon. Pada saat yang sama, tulisan mantra yang mengelilinginya langsung meledak. Boom! Bloodthirsty Demon langsung hancur dan menghilang menjadi genangan darah. Melihat itu, Kingdeng DS tertawa terbahak-bahak. Begitu saja, kau makhluk jahat. Pergilah, mendalami dosamu di neraka. Namun, pada saat itu, sebuah tangan berdarah tiba-tiba muncul dari tanah dan mencengkeram pergelangan kaki Kingdeng DS. Kingdeng DS langsung terkejut. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Suara Bloodthirsty Demon perlahan bergema di telinganya. Biksu, kau mungkin melukaiku, tapi setelah beberapa hari pemulihan, aku akan kembali keluar. Dengan kemampuan seperti ini, kau pikir bisa membunuhku? Tanpa Zamfan, apakah kau pikir dirimu cukup kuat? Hahaha. Bloodthirsty Demon tertawa terbahak-bahak. Dulu kau hanya bisa menyegelnya. Seorang biksu bodoh ingin membunuhnya? Itu hanya mimpi bodoh. Di detik berikutnya, tangan berdarah yang mencengkeram pergelangan kaki Kingdeng DS tiba-tiba menghilang. Suara itu juga terhenti secara mendadak. Kingdeng DS berdiri terpaku di tempatnya. Keningnya dipenuhi keringat dingin. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa makhluk itu begitu sulit dibunuh. Sudah terkena serangan penuh kekuatannya, tetapi tetap tidak mati dan berhasil melarikan diri. Saat pikirannya sedang berputar, rombongan besar tiba di tempat itu. Ketika semua orang melihat mayat, dua ahli tingkat langit mengamati di tanah. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. DS, bagaimana dengan makhluk itu? Kingdeng DS menarik napas panjang dan menekan kegelisahannya sebelum menjawab. Makhluk itu sudah kubunuh. Mendengar bahwa makhluk itu sudah terbunuh, semua orang di tempat itu akhirnya menghela napas lega. Pada konferensi pers keesokan harinya, Wali Kota Lin Sanfeng dengan tegas berjanji bahwa tidak akan ada lagi insiden makhluk melukai orang. Semua segel yang telah dipasang akan dilepas dan diganti dengan segel baru. Seluruh negeri Luoyin bersorak kegirangan. Namun, pada malam itu, di Baima Mountain, sebuah makhluk humanoid besar seukuran kuil, dengan tubuh mengeluarkan asap hitam, berdiri di tepi tebing. Evil Spirit God of Land membuka mulutnya dan tertawa dengan suara menyeramkan. Aku bebas, aku akan membunuh mereka semua.